Polres Pekalongan Kota menetapkan 11 orang sebagai tersangka dalam kasus aksi anarkis yang berujung pada pembakaran kantor DPRD dan sejumlah fasilitas milik pemerintah Kota Pekalongan pada Sabtu, 30 Agustus 2025. Vari jumlah tersebut, 4 diantaranya merupakan pelaku dewasa, sedangkan 7 lainnya masih berstatus anak di bawah umur. Kapolres Pekalongan Kota AKBP Riki Ariandi menuturkan, para tersangka memiliki peran berbeda, mulai dari pelaku pembakaran, penganiayaan terhadap aparat, hingga penghasutan yang memicu massa bertindak brutal. Mereka kami jerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 170 tentang pengeroyokan, pasal 187 tentang pembakaran, pasal 363 tentang pencurian, dan juga pasal dalam Undang-Undang ITE terkait provokasi, tegasnya usai press release di Aula Mapolres setempat, Selasa, 2 September 2025. Polisi menduga, aksi anarkis ini dipicu oleh hasutan yang meniru peristiwa kerusuhan di Jakarta. Padahal, menurut Kapolres AKBP Riki, situasi Kota Pekalongan selama ini dalam kondisi aman tanpa permasalahan serius. Diduga ada pihak yang memanfaatkan momentum, sehingga aksi solidaritas yang awalnya berupa unjuk rasa berubah menjadi kerusuhan besar, jelasnya. Hingga kini, penyelidikan masih terus dilakukan untuk memburu dalang utama yang menggerakkan massa. Polisi juga telah mengantongi sejumlah rekaman video dan foto yang memperlihatkan identitas pelaku. Masyarakat diminta membantu aparat dengan memberikan informasi melalui layanan darurat 110. Negara hadir untuk menegakkan hukum. Kita tidak akan tinggal diam. Saat ini kita bekerja sama dengan Batalion Brimob, Polda Jateng, dan Mabes Polri untuk mengungkap kasus ini hingga tuntas, imbuh Kapolres. Selain menetapkan tersangka, kepolisian juga mencatat adanya barang hasil penjarahan yang sebagian mulai dikembalikan. Namun demikian, tindakan tersebut tidak menghapus tindak pidana yang telah dilakukan. Nanti akan kami rapatkan bersama Wali Kota Pekalongan terkait pelaku yang kooperatif, tetapi proses hukum tetap berjalan, pungkasnya. Hari ini Polres Pekalongan Kota bersama Forkopimda didampingi oleh Pak Dandim Pekalongan dan Pak Wali Kota akan melaksanakan press release terkait pengungkapan kasus pembakaran yang terjadi di kantor DPRD dan di kantor Kota Pemkot Pekalongan. Nah, kita telah mengamankan beberapa tersangka dan anak di bawah umur. Nah, kita klaster ada yang melakukan pembakaran, penganiayaan terhadap personil Polri, dan ada juga yang melakukan penghasutan sehingga terjadinya aksi-aksi demonstrasi yang berujung anarkis hingga terbakarnya kantor fasilitas Pemkot Pekalongan dan kantor DPRD Kota Pekalongan. Artinya negara hadir untuk memberikan penegakan hukum sehingga kita bisa terus mencari dan mengungkap siapa dalang daripada aksi-aksi unjuk rasa yang terjadi pada tanggal 30 September Sabtu lalu. Ya, kita akan mencari dan melakukan penetrasi terus terhadap pelaku-pelaku daripada aksi-aksi tersebut. Ya, jadi tolong rekan-rekan media dan seluruh elemen masyarakat beritahukan kepada kami, bisa juga melalui layanan 110 di mana keberadaan daripada pelaku-pelaku tersebut. Karena kita sudah mendapatkan video-video dan foto-foto tersebut. Ya, kita tidak diam, dibantu oleh Batalion Brimob, kita dibantu oleh Polda Jawa Tengah dan dibantu oleh Mabes Polri untuk mengungkap kasus daripada pembakaran kantor DPRD dan kantor Pemkot Pekalongan. Sementara masih 11 orang ya yang kita amankan, 4 diantaranya adalah tersangka yang artinya dia sudah dewasa dan 7 pelaku di bawah umur yang sedang berhadapan dalam hukum. Tapi sementara kita sudah mapping profiling, kita terus merapatkan barisan untuk mencari pelaku-pelaku dan penggerak daripada aksi kemarin. Ada orang luar kotanya kan? Sementara ada, namun kita masih penyelidikan. Ya. Ada pengerahan massa berarti ya ini? Sementara seperti itu, tapi kita nanti tunggu hasil dari pendalaman-pendalaman kami, karena artinya kita pun terus bekerja untuk mencari siapa dalang dan siapa pelaku daripada aksi-aksi unjuk rasa yang berujung anarkis ini. Motifnya mereka memang tadinya melakukan unjuk rasa, tapi mungkin ada hasutan-hasutan yang sifatnya mereka mengadopsi dari kejadian di Jakarta, padahal
sementara ini ya Kota Pekalongan dipimpin oleh Pak Wali Kota dan jajarannya tidak ada kesalahan ataupun permasalahan yang ada di Kota Pekalongan. Tapi karena ada dampak dari Jakarta mungkin pelaku anarkis yang ada di Kota Pekalongan ataupun dari wilayah lain ingin menunjukkan aksi-aksi solidaritasnya. Namun dari situasi tersebut tidak terbendung dan adanya provokasi sehingga terjadinya suatu kebakaran ya. Nanti kita kasih pertimbangan ya, kita nanti akan rapatkan bersama Pak Wali Kota kira-kira yang sudah kooperatif mengembalikan dari hasil penjaraan itu bagaimana ya. Tapi tidak akan menghapuskan perbuatan pidana tersebut.